Harusnya tadi itu kita bertiga, Mbak. Oh gitu. Iya. Bertiga. Satunya siapa ya? Satunya itu Mas Eka. Mas Eka. Iya, tapi kok belum datang? Ini mana nih Mas Eka? Mana ya? Kita cari Mas Eka. Halo Mbak. Mas Eka. Maaf aku telat. Iya, kenapa sih Mas Eka? Mas Eka. Tadi Mas Eka mau nyari masker. Begitu. Iya, jadi di warung sebelah nggak ada, kemudian nyari-nyari nggak ada. Nggak ada. Nah, jadi susah banget saya nyari masker. Iya, Nah, akhirnya Mas Eka Udah ketemu nih. ini nggak beli, Terus? menjahit sendiri. Jadinya telat datang suami. Oh, jadi tadi jahit dulu. Iya, Oh, dulu. Iya. Jadi adik-adik yang di rumah juga bisa jahit sendiri Iya. daripada tidak pakai Masker. masker. Emang kenapa sih Mas Eka aku harus pakai masker? Nah, kenapa harus pakai masker? Kenapa adik-adik? Karena sekarang lagi ada virus ya, Iya. ya namanya corona. Nah, kita harus bersama-sama memutus rantai penyebaran virus corona ini biar tidak semakin meluas, Mbak Lia dan Mbak Dita. Betul sekali. Terus caranya ya hanya pakai masker. Apalagi Apalagi nih Mas Eka? Apalagi Mbak Lia. Bentar, aku berpikir dulu nih. Oh iya, aku tahu baru ingat. Kita harus cuci tangan. Iya, cuci tangan ya. Jadi kadang kita nggak sadar tangan kita kayaknya Iya, bersih. habis megang apa Ah. aja kita. Jadi harus cuci tangan ya. Pakai air mengalir ya Mas Pakai Eka air ya. mengalir dan Sama pakai sabun sabun ya. selama 20 detik. Betul. Jadi sambil Iya. kita cuci tangan sambil nyanyi lagu-lagu Iya. sekolah minggu. Sampai bersih ya. Iya, sampai bersih. Terus apa lagi? Terus apa ya? Pakai masker udah. Masker, Cuci cuci tangan. tangan. Terus jangan keluar rumah ya, tinggal di dalam rumah. Sama Iya. seperti ini ya, kita sekolah minggunya kenapa nggak sekolah minggu di gereja? Ya biar kita tetap tinggal di rumah. Iya, betul sekali. Terus juga adik-adik bisa makan makanan yang bergizi Betul ya. banget ya, jadi sambil di rumah tetap kita harus jaga kesehatan, tetap olahraga gitu Iya, ya. Nah, meskipun dalam kondisi yang seperti ini, Mas Eka dan Mbak Dita, adik-adik di rumah dan kita semua tetap harus happy ya. Iya. Meskipun kita tidak bisa bertemu, bertatap muka secara langsung, memuji nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan di sekolah minggu, tapi kita bisa beribadah bersama-sama bersekolah minggu di sekolah minggu online ini ya. Iya, betul sekali. Iya, yang sudah keberapa ini ya? Udah keberapa? Keempat kayaknya Mbak Lia ya. Berarti Iya, ya. udah 4 kali loh kita sekolah minggu online. Saya malu sama adik-adik. Nah, sama adik-adik ya. Adik-adik kangen nggak nih sama kakak-kakaknya di sini? Nah adik-adik kita harus tetap happy ya tadi ya. Nah sekarang adik-adik boleh bersama-sama mengajak orang tua, kakak, adik, oma, opanya ya. Iya, betul Untuk sekali. bersama-sama kita akan menyanyikan lagu happy ya. Iya, Happy. iya, iya. Sambil Ikutin bertepuk gerakannya tangan ya. Happy dulu. Dan tuh adik-adik masih ada yang cemberut kayaknya di rumah. Mana Mas Eka? Ayo adik-adik coba kalau happy kita senyum bersama-sama, senyum Kita senyum senyum. dulu. Senyum yang lebar. Ya adik-adik, sebelum kita melanjutkan sekolah minggu, kita akan berdoa mohon pimpinan Tuhan agar Tuhan menyertai dari acara ini sampai nanti selesai. Mari lipat tangan, kita tutup mata, kita akan berdoa mohon pimpinan Tuhan. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur meskipun pagi hari ini kami bersekolah minggu, kami beribadah di rumah, tetapi kami merasakan kasih Tuhan pada kami. Kami bisa berkumpul dengan keluarga kami,
dengan kakak, dengan adik, dengan kakek nenek kami di rumah. Tuhan, kami mohon penyertaan Tuhan dalam sekolah minggu ini. Jika sebentar kami juga akan mendengarkan firman Tuhan, karena Tuhan Yesus sertai kami, Tuhan Yesus lindungi kami, supaya kami dapat mendengarkan firman Tuhan dan kami dapat mengabarkan kabar baik ini kepada sesama kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah adik-adik, beberapa minggu yang lalu kita akan mereview. Minggu lalu ada cerita tentang apa Mbak Dita? Minggu lalu tentang Paskah. Tentang Paskah ya, Tuhan Yesus bangkit dari kematian. Kemudian kalau minggu yang sebelumnya itu apa ya? Sepertinya Minggu Palmarum Mas Eka. Minggu Palmarum ya. Jadi waktu itu kita sudah melakukan aktivitas ya di Minggu Palmarum. Ada kita membuat daun palem ya. Minggu lalu kita juga sudah membuat aktivitas kartu ucapan Paskah. Nah, adik-adik sudah dikirimin belum kartu Paskahnya? Ayo, sudah dikirim ke grup orang tua belum? Atau sudah diberikan secara langsung sama orang-orang ya? Kemarin juga ada adik-adik yang membuat telur Paskah. Wah, keren sekali. Ya, di grup itu di foto membuat telur Paskah. Jadi apapun aktivitas adik-adik, yang penting adik-adik dalam sekolah minggu membuat kreativitas untuk mengasah keterampilan dan biar adik-adik ada manfaat gitu ya. Jadi melakukan aktivitas tertentu walaupun di rumah saja. Iya, betul. Nah, sekarang kita akan melihat lagi cerita Paskah mulai dari Minggu Palmarum sampai kebangkitan Tuhan Yesus. Oh iya adik-adik, setelah mendengarkan cerita tentang pengorbanan Tuhan Yesus untuk menebus dosa-dosa kita harus percaya ya bahwa kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus memberi kemenangan bagi kita. Iya, benar banget ya. Jadi kita sebagai umat Tuhan yang percaya pada Tuhan ya tetap harus percaya. Iya. Nah, untuk menanggapi cerita Alkitab tadi, mari kita bersama-sama pujikan lagu Percaya Saja. Adik-adik, di pagi hari ini kita akan melihat kembali rangkaian perjalanan Tuhan Yesus mulai dari Minggu Palma sampai kebangkitannya. Mari kita bersama-sama mendengarkan cerita yang dimulai dari perjalanan Tuhan Yesus masuk ke kota Yerusalem. Lebih dari 2000 tahun yang lalu, ada seorang menubuatkan bahwa suatu hari nanti seorang raja akan memasuki kota Yerusalem. Raja itu tidak bermahkota emas atau perak, tetapi datang dengan penuh kesederhanaan dan membawa damai di dalam hatinya. Nah, pada suatu musim semi yang indah sebelum perayaan Paskah, Yesus dan ke-12 muridnya tiba di Gunung Zaitun
di luar kota Yerusalem. Pada waktu itu mereka pergi dan menemukan seekor anak keledai yang terikat pada sebuah tiang. Kemudian keledai itu tidak mengamuk ketika dinaiki Tuhan Yesus. Sebaliknya, keledai itu berjalan dengan tenang menuju kota Yerusalem. Dengan segera, rombongan kecil itu sampai di kota Yerusalem dan orang-orang banyak melihat dan mengenali Yesus. Orang itu keluar dan berbondong-bondong menyambut Tuhan Yesus. Mereka bernyanyi dan menari dengan gembira. Beberapa orang meletakkan jubah mereka di jalan. Yang lain meletakkan bunga-bunga, ada yang meletakkan daun palem di sepanjang jalan sambil berseru, "Hosana, terberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana." Orang-orang yang tidak mengenal Yesus bertanya dan penuh rasa ingin tahu, mengapa ada orang yang disambut seperti seorang raja. Kemudian orang yang tahu menjawab, "Dia adalah Yesus, Nabi yang datang dari Nazaret di Galilea." Peristiwa tadi disebut Minggu Palma. Kemudian kemanapun Yesus pergi, banyak orang mengikuti. Mereka datang untuk minta disembuhkan penyakitnya atau sekedar ingin dihibur atau disemangati. Beberapa orang hanya ingin menyentuh jubahnya. Tetapi adik-adik, para imam dan ahli Taurat di Yerusalem menentang Yesus. Mereka berkata, orang ini punya pengaruh besar. Mereka terus-menerus memikirkan cara untuk menyingkirkan Tuhan Yesus yang sering mengajar di Bait Allah dan yang mengaku dirinya sebagai anak Allah. Kemudian Yesus memilih 12 rasul untuk membantunya. Salah satu rasul bernama Yudas yang telah berjanji kepada para imam untuk membantu untuk menyingkirkan Yesus. Untuk rencana ini, para imam membayar Yudas 30 keping uang perak. Yudas menyimpan uang itu di dalam kantong kulit dan menyimpan di sakunya. Kemudian adik-adik, meskipun Tuhan Yesus tahu apa yang ada di pikiran Yudas, tetapi ia pura-pura tidak tahu. Bahkan Tuhan Yesus berencana untuk merayakan Paskah di Yerusalem bersama murid-muridnya. Adik-adik tahu kan perjamuan seperti apa? Ya, perjamuan itu seperti pesta penuh dengan makanan yang isinya berbagai makanan lezat. Seperti ini ya, makanannya macam-macam adik-adik. Kemudian di perayaan perjamuan itu, para murid terkejut ketika Tuhan Yesus mengambil sebuah baskom berisi air dan selai kain. Kemudian mulai membasuh dan mengeringkan kaki murid-muridnya. Hingga pada giliran Petrus menolak. "Tuhan, tidak seharusnya aku membasuh kaki saya," kata Petrus. Kemudian Tuhan Yesus tersenyum. "Aku membasuh kakimu untuk menunjukkan bahwa aku bukan hanya Tuhan dan gurumu, tetapi juga pelayanmu." Kemudian setelah selesai membasuh kaki murid-muridnya, Tuhan Yesus dan para murid duduk mengelilingi meja perjamuan. Dan peristiwa ini adik-adik dikenal dengan peristiwa perjamuan terakhir. Setelah peristiwa perjamuan terakhir, Yesus pergi ke Taman Getsemani di luar kota Yerusalem. Kemudian Tuhan Yesus berpesan kepada murid-muridnya, "Kalian harus berjaga-jaga sementara aku berdoa." Kemudian di tengah-tengah Tuhan Yesus berdoa, ada seseorang yang memegang bahu Yesus dan mencium pipinya. Ciuman itu dimaksudkan untuk memberitahu bahwa Tuhan Yesuslah yang dicium oleh Yudas. Yudas sudah merencanakan hal itu dengan Kayafas yang membayarnya 30 keping uang perak tadi adik-adik.
Kemudian Tuhan Yesus berkata, "Yudas, apakah kamu sedang mengkhianati aku dengan ciumanmu?" Di peristiwa ini dikenal dengan peristiwa penangkapan Tuhan Yesus. Kemudian murid-murid ketakutan dan melarikan diri di segala arah. Dan akhirnya Tuhan Yesus dibawa pergi. Ternyata Tuhan Yesus dibawa ke hadapan Dewan Pengadilan Bangsa Yahudi. Adik-adik bisa melihat Tuhan Yesus berdiri dengan tangan terikat di belakang. Dan semua mata langsung menatapnya tanpa berkedip. Kemudian ada orang yang bertanya, "Kami mendengar bahwa kamu dapat merobohkan bait Allah dan membangunnya dalam waktu 3 hari. Tetapi ketika mereka diminta untuk menjelaskan lebih lanjut, mereka mengatakan hal-hal yang tidak masuk akal. Dan akhirnya kesaksian mereka tidak dapat digunakan untuk melawan Yesus." Adik-adik percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang sanggup meruntuhkan bait Allah dalam waktu 3 hari? Ya, kita harus percaya adik-adik. Kemudian Tuhan Yesus dibawa ke Pontius Pilatus. Ia adalah seorang pejabat Romawi. Tetapi Pontius Pilatus pun tidak menemukan apa kesalahan Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, di zaman itu, di masa perayaan Paskah, ada tradisi bahwa bangsa Yahudi membebaskan seorang tahanan. Nah, kemudian Pontius Pilatus berkata, "Kamu memilih saya membebaskan Barabas atau Yesus?" Ternyata orang-orang Yahudi memilih untuk membebaskan Barabas. Sedangkan Tuhan Yesus harus dibagaimanakan? "Salibkan dia, salibkan dia!" teriak orang-orang banyak berulang-ulang. Dan akhirnya para prajurit menyeret Yesus dan membawa ke halaman istana. Bajunya ditanggalkan. Sambil mengolok-olok Tuhan Yesus, adik-adik bisa melihat ada mahkota. Apa ini mahkotanya? Mahkota duri, adik-adik. Mahkota duri diletakkan di kepala Tuhan Yesus. Nah, engkau sekarang benar-benar seperti raja kan? Kata orang-orang mengolok-olok Tuhan Yesus. Kemudian Tuhan Yesus harus memikul kayu salib yang berat ke Bukit Golgota. Perjalanannya sangat panjang dan berat. Yesus sangat lelah memikul salib itu sendirian. Bahkan ia jatuh berkali-kali. Kemudian Tuhan Yesus disiksa, dipaku di kayu salib. Dan pada akhirnya ketika Tuhan Yesus wafat, bumi berguncang hebat, batu-batu terbelah, dan tirai bait Allah robek dari atas sampai bawah. Semua orang ketakutan. Dia sungguh-sungguh anak Allah. Kemudian Yusuf dari Arimatea ketika melihat jenazah Tuhan Yesus, akhirnya dimakamkan di tempat Yusuf Arimatea. Nah, adik-adik, di minggu lalu adik-adik udah tahu cerita selanjutnya kan? Bagaimana, apakah Tuhan Yesus setelah dimakamkan, apa yang terjadi? Adik-adik sudah tahu kan jawabannya? Demikian cerita Paskah dan cerita Minggu hari ini. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Selamat pagi adik-adik. Nah, aktivitas pada pagi hari ini kita mau bikin rangkaian perjalanan Yesus dari Yesus disalibkan sampai kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, apa aja nih Kak Caca bahannya? Bahan-bahannya ada spidol. Jangan lupa ya adik-adik, spidol. Terus ada tali. Tali, apa aja yang di rumah? Tali atau pita, apa aja yang ada di rumah ya rumah. adik-adik. Terus ada gunting. Ada gunting, ada lem. Dan Dan tentunya ada kertas lipat.
terus ada pensil. Terus apalagi nih Kak Elda nih? Kalau nggak punya kertas lipat di rumah gimana Kak Caca? Pakai kertas HVS juga nggak apa-apa Kak. Oh iya. Cari apa aja yang ada di rumah. Oke. Kita mulai aja ya Kak Caca. Ya. Kita ambil satu nih. Terus kita lipat jadi 2. Habis itu kita mau bikin ini Kak Caca. Bentuk love. Atau kalau adik-adik suka bentuk bintang juga nggak apa-apa bentuk bintang. Nah, kita bikin dulu ya. Nah, gini Kak Caca. Jadi biar gampang kita bikinnya setengah gitu. Oh ya, setengah. Nanti kalau dibuka jadi 2. Iya, gitu jadi ya. 1. Oke, kita gambar dulu. Di situ kita gunting. Nah, guntingnya hati-hati ya. Kalau yang belum bisa, boleh Tolong Nah, Mama, iya. Papa, Kakak, biar nggak kena tangan ya Kak Elda. Iya, soalnya ini kan gunting tajam ya Kak Caca. Iya, tajam, hati-hati. Nanti kalau kena sedikit tuh nanti berdarah. Oh iya, sakit. Nanti luka. Nah, sudah selesai. Ini hatinya. Terus ada ini ya Kak, ada satu kertas lipat lagi. Iya. Dibentuk kotak. Dibentuk kotak buat Iya. apa sih Kak Caca? Buat nanti nulis Kak. Jadi ini ya dibentuk kotak dulu ya Kak. Oke. Berarti harus disesuaikan dengan ininya ya Kak? Oh iya, besar Oke. kecilnya nanti disamain aja sama bentuk hati atau bintang. Apa aja pokoknya yang adik suka. Nanti jadinya ditempel gini ya adik-adik ya. Terus kok kosong Kak? Sebentar Kak, Oh, ada iya, iya. tulisannya. Oh, Nanti ada. bikinnya ini love-nya ada 5. Oh iya, ada Terus 5. ininya kotaknya juga 5 ya adik-adik ya. Nah, ini untuk tulisannya yang pertama, Yesus dielulukan Minggu Palmarum ya adik-adik ya. Terus yang kedua tulisannya perjamuan terakhir. Terus yang ketiga penangkapan Yesus. Yang keempat Yesus disalibkan. Yang kelima kebangkitan Yesus. Nah, itu ya Kak Elda. Oke, jadi kalau kita ini kan nanti jadinya gantungan ya Kak Caca. Iya. Ini nanti dilubangin, terus nanti dikasih apa? Ini tali. Iya dikasih talinya. Iya. Terus nanti bisa dipasang di kamar ya Kak Caca. Iya. Bisa dilihat apa sih perjalanan masa Paskah ini gitu. Iya. Nanti bisa cerita juga ke teman-temannya kalau misalkan nanti udah sekolah atau sekolah minggu, nanti bisa cerita ke teman-temannya ya Kak Elda Iya. ya. Oh ya, nanti kita pasangnya gini ya Kak. Jadi talinya ada di tengah-tengahnya hatinya ini ya Kak. Iya, oke. Gimana kalau coba dipasang sekalian Kak? Oh, iya, iya. Ini nih, ya. Ini harus pas tengah nih. Iya, biar nanti Jadinya lurus nggak miring-miring Iya. ya. Satu ya Kak. Nah, Kira-kira gambarannya seperti ini ya adik-adik ya. Terus nanti bawahnya ditambah lagi bentuknya kayak gini. Jadi talinya ada di antara kertas love dan kertas yang- kotak. Iya gitu ya adik-adik ya. Nanti urutannya sama kayak tulisan yang tadi ya. Nah, ini aktivitas yang sudah jadi. Nih, tadi kan baru satu-satu hatinya ya Kak ya. Ya hati sama kertas kotak ini ya Kak. Iya, baru satu-satu. Terus akhirnya disambung sama tali. Nah, ini apa sih Kak Caca? Yang Tulisannya pertama, Yesus dieluk-elukan. Yang Ya. kedua, perjamuan terakhir. Yang ketiga,
penangkapan Yesus, yang keempat Yesus disalibkan, dan yang terakhir kebangkitan Yesus. Nah, ini rangkaian masa Paskah, Kak Caca. Jadi digantung di kamar nih, biar adik-adik bisa baca, terus ingat terus. Nah, nanti bisa diceritain juga ya Kak ke teman-temannya, nanti kalau misalkan udah sekolah, masuk sekolah, bisa cerita tuh sama teman-teman, ini loh masa Paskah. Nah, sama teman-teman sekolah minggu juga bisa diceritain ya Kak. Iya. Jadi saling bertukar pikiran gitu ya Kak ya, diskusi gitu ya. Dan jangan lupa kalau adik-adik udah bikin nih aktivitasnya, difoto, kemudian dikirim ke guru-guru sekolah minggunya masing-masing. Ya, nanti kalau udah bisa sekolah minggu bareng, Iya. nanti dapat hadiah. Dapat hadiah lagi Kak? Iya, Wah, dapat asik. hadiah. Nanti hadiahnya waktu udah waktu kita sekolah minggu. Waktu tatap muka gitu ya Kak, Udah juga cuma ya? satu Kak, kan kemarin kan udah Ada berapa ya? Udah ada 3 kemarin ya? tiga. Nih, 4 Nanti ini kan ya Kak ya? Ada banyak hadiahnya adik-adik, jadi tunggu aja ya nanti waktu udah masuk sekolah minggu dapat hadiah dari guru-guru sekolah minggunya. Oke. Yuk, sekarang untuk menutup sekolah minggu pada pagi hari ini kita doa ya adik-adik. Ya Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah mengumpulkan kami di sekolah minggu ini. Walaupun kami berada di rumah kami masing-masing, tapi kita masih bisa mengikuti sekolah minggu ini. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau sudah melindungi kami di rumah, menjaga kesehatan kami, dan melindungi kami sekeluarga. Sekarang kami mau melanjutkan aktivitas kami masing-masing di rumah, dan berikanlah selalu kesehatan untuk kami anak-anakmu, keluarga kami, dan semua orang yang ada di sini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oh iya adik-adik, aktivitasnya sudah selesai belum? Sudah belum? Udah ya. Ya. Bagus banget ya jadinya adik-adik. Iya. Jangan lupa ya aktivitasnya dikirimkan ke grup sekolah minggu masing-masing wilayah. Ya, dan bagi adik-adik yang sudah upload, hasil kreativitas hari ini akan mendapatkan bingkisan ya dari sekolah minggu masing-masing. Jadi harus di-upload ya, dikumpulkan ya. Nah, adik-adik, kita tak terasa sudah sampai di penghujung acara sekolah minggu ini. Iya, terasa ya maksudnya Iya. Betul. Nah, adik-adik, untuk mengakhiri sekolah minggu pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama menyanyikan sebuah pujian Jalan Serta Yesus. Ya, jadi sambil bergerak ya. Iya, ikuti gerakannya ya. Adik-adik juga boleh bangkit berdiri. Oke.